petani senior juga mengajarkan, jangan karena hal kecil kita kehilangan sesuatu yang berharga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan channel kami Bang Udin. Selamat beraktivitas di hari Minggu pagi yang cerah ini ya. Semoga menjadi hari yang berkah untuk kita semua. Aktivitas yang akan kita lakukan kali ini yaitu penyemprotan. Yang sekarang sudah berumur 36 hari setelah tanam. Begitu ya bro. Namun sebelum itu tidak lupa kami ucapkan kepada teman-teman subscriber setia Bang Udin. Terima kasih banyak, dan juga teman-teman yang turut hadir di kolom komentar. Terima kasih banyak karena itu cukup membantu di perkembangan channel kami. Dan terima kasih yang selalu mengikuti. Semoga sehat selalu dan semoga dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu tidak lupa semoga ditempatkan di dalam lindungan Allah. Amin Allahumma amin. Begitu Mas Bro ya. Ya, selain usaha, modal dan pikiran pun di setiap kali kita setiap kali kita usaha, jangan lupa selipkan doa. Nggak ada salahnya kita mendoakan sesama Mas Bro. Semoga semakin sukses, karena doa itu salah satu senjata kita untuk menembus sukses. Begitu Mas Bro. Dan kali ini yang terpenting dalam konten kita, dalam pertemuan kita kali ini, kita akan bongkar rahasia petani sukses. Hal kecil tapi mengandung lumayan mengandung makna yang sangat berarti Mas Bro, begitu. Dan perlu kita terapkan sedikit demi sedikit begitu, dan perlu kita rasakan juga hasil dari penerapan isi daripada konten saat ini. Terima kasih. Ikuti terus channel ini dan juga share pula bila ini bermanfaat, begitu Mas Bro. Let's go. Oke, sekarang kita mulai. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu setia menyimak video ini ya. Ini perkembangan bawang merah Bang Udin ya. Ini setelah berumur 37 hari setelah tanam Mas Bro. Alhamdulillah, itu memang target kita setelah menaburi pupuk dolomit, berdiri tegak seperti ini daunnya. Itu target kita. Buahnya sudah mulai kelihatan Mas Bro. Bawang merah di Probolinggo ya. Terima kasih Mas Bro atas doa ini. Tidak luput dari doa kalian juga. Jadi kita kembali ke pembahasan Mas Bro ya. Nanti pastilah ada hubungannya dengan ketika kita melakukan segala sesuatu, dengan kita kaitkan apa yang perlu kita sampaikan ini. Jadi begini, ini ulatnya ini Mas Bro, ternyata sembunyi. Di dalam sini ada ulat ya. Di dalam sini ada ulat. Wow. Mengerikan Mas Bro, tapi coba kita terapkan ya. Memang ini lahirnya prinsip seperti ini memang dari petani senior Mas Bro. Jadi kita buang saja, begitu. Kita tetap melakukan aktivitas dengan sebiasanya Mas Bro. Jadi begitu. Lantas apa inti pembahasan pada pertemuan kita pada konten kali ini? Selain kita menyemprotnya dengan cara hati-hati, dengan cara kita menerapkan seperti yang kita ulas di konten kita yang kemarin. Sebenarnya kandungan yang tersimpan dalam kita melakukan aktivitas barusan itu ya, itu kunci dari pembahasan kita kali ini, yaitu membiarkan ulat tetap hidup gitu Mas Bro. Karena kenapa? Karena ulat
hewan apapun itu, meskipun itu kategori penyakit lah ya, intinya mengganggu pada tanaman kita. Mereka juga punya kehidupan, mereka juga layak punya kebahagiaan, Mas Bro. Jadi begitu. Jadi tetap kita pada jalur enggak emosional ya terhadap penyakit yang menyerang. Begitu Mas Bro. Nantinya karena kita menerapkan seperti itu, pastilah karena sifat kita yang kasihan kepada sesama makhluk. Toh itu pun makhluk yang menurut kita itu penyakit, Mas Bro. Mereka juga punya kehidupan, mereka juga layak bahagia, Mas Bro. Jadi tetap kita pada alur enggak memakai emosional begitu, Mas Bro. Dan hasilnya pun dari penerapan yang demikian ini lumayan cukup kita rasakan, Mas Bro. Jadi begitu. Jadi untuk logikanya yang lebih mudah kita paham, jadi seperti ini referensinya, Mas Bro. Jadi kita mengajak berpikir menurut logika sebatas pemikiran orang tani ya, begitu. Jadi ibaratnya ketika kita melakukan kejahatan, Mas Bro, yang memang itu kita sengaja timbul dari emosional kita, pastilah kita akan berbuat kekerasan. Pertanyaannya, ketika kita melakukan kekerasan pada seseorang, apakah dia akan diam saja? Begitu. Sekalipun dia tidak memiliki kekuatan atau kemampuan untuk membalas kejahatan yang kita berikan. Paling tidak sesuai sebagai manusiawi, mereka berdoa tentang keburukan kepada kita. Pasti tidak bisa dipungkiri, Mas Bro. Lalu apa hubungannya dengan ulat tadi? Apakah ulat tersebut berdoa? Jadi mungkin dari segi bahasa kita pastilah tidak bisa mengerti bahasa ulat karena ya kita manusia, karena dia hewan. Sebenarnya kita nggak tahu mau dia berdoa atau tidak. Cuman ini hanya sebagian kecil dari usaha kita dalam menerapkan etika hidup ke sesama makhluk. Begitu, Mas Bro. Begitu. Karena kalaupun ulatnya tidak doa keburukan untuk kita, pastilah Allah Ta'ala atau malaikat-malaikatnya mengantarkan pesan bahwa kita telah melakukan mungkin ya secara hati, begitu kita telah mengagulkan di luar batas, begitu secara hati, Mas Bro. Ini tingkah laku hati. Jadi begitu perilaku hati ini. Jadilah mungkin Allah Ta'ala tidak terima, dan kita mengantisipasi hal itu terjadi kepada kita. Begitu, Mas Bro. Karena sebenarnya kalau kita nilai sepintas ya di benak pikiran kita, karena kita memang secara sengaja dengan emosional kita telah membunuh makhluk, begitu. Kita telah memutus nikmat dari makhluk tersebut, seakan-akan kehidupan milik kita. Tapi sebenarnya kehidupan ini milik siapa coba? Begitu, Mas Bro. Kehidupan ini hanya kehidupan ini, dan semua nikmat ini hanya milik Allah, begitu. Dan alangkah baiknya kita beretika. Selain dari perilaku kita, juga kita perhatikan juga perilaku hati kita. Jadi begitu, hubungannya itu ke situ, Mas Bro. Kalau kita menjaga hal kecil seperti itu, bahkan sampai bisa kita memancing atau menerima nikmat, menerima hikmah dari setiap yang kita lakukan, menerima suatu kasih sayang dari Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala yang sudah kasihan kepada kita, coba apa yang gak akan diberikan? Begitu maksud saya. Kalau Allah Ta'ala
mungkin apa itu bahasa yang lebih cocok ya, benci, katakanlah benci, ingkar kepada kita. Mungkin masih terus ada cobaan ya yang akan terus menguji sampai mana nanti kita imannya, begitu Mas Bro. Hubungannya ada di situ, begitu. Ini hubungan tingkah laku hati kita kepada makhluk, dan hubungannya perilaku kecil secara logika ini ya, perilaku kecil seperti ketika kita berniat buruk dan tidaknya untuk membunuh ulat. Ini logika lain. Kita ibaratkan saja kepada gula, begitu Mas Bro. Karena hal ini sebenarnya yang kita ulas barusan itu hanya pelengkapan, penyempurna ketika kita menarget, ketika kita menempuh suatu keinginan. Hanya sebatas penyempurna. Begitu. Kita ibaratkan saja kepada gula Mas Bro. Sosok gula pada sesuatu, pada masakan, pada apa itu namanya, pada kopi, susu, mungkin susu ya, semua itu ada gula pasti, walaupun sedikit. Kita bisa saja untuk memasak tanpa gula, begitu, kita bisa saja, akan tetapi lebih nikmat jika ada gula di dalamnya, begitu Mas Bro. Kita bisa saja apa itu melakukan segala sesuatu menempuh target kita. Kita tidak memperhatikan perilaku hati kita, begitu. Kita bisa saja, tapi bisa jadi akan lebih nikmat bila kita turut hadirkan perilaku atau prinsip-prinsip mulia dalam hati kita, begitu maksudnya di situ Mas Bro. Jadi tanpa kita rasa kehadiran hati untuk menikmati pekerjaan, untuk memperhatikan cara kita bekerja, begitu Mas Bro, itu sangat nikmat. Tanpa kita sadari akan terasa sangat nikmat bila kita hadirkan Mas Bro, begitu. Kita bisa saja membuat kopi tanpa gula, jadi tetap jadi kok. Tapi apa yang akan terjadi dengan rasanya bila kopi tanpa gula, begitu Mas Bro. Hanya penyempurna. Nah, jadi begitu maksud saya. Oke Mas Bro, barusan kita ini melakukan penyemprotan sudah selesai. Dalam hal ini, dalam konten kita barusan, kami tidak ingin salah paham ya untuk para teman-teman subscriber. Nantinya takut ada pertanyaan, kalau tidak boleh membunuh ulat ngapain disemprot? Bukannya begitu maksud saya Mas Bro. Karena petani senior telah mengajarkan sebenarnya kita untuk melakukan penyemprotan bukan kita membunuh ulat, begitu. Karena niat yang tepat yaitu agar terbebas dari penyakit Mas Bro. Itu terutama yang kita pinta dari Allah Subhanahu wa taala. Karena petani senior cukup mengajarkan kepada kita prinsip moral yang mulia, seperti itu Mas Bro. Dan petani senior juga mengajarkan jangan karena hal kecil kita kehilangan sesuatu yang berharga, begitu. Salam dari petani Probolinggo, semoga semakin jaya petani sukses, semoga semakin sukses petani seluruh Indonesia. Salam demi keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.